Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora. Halo, apa kabarnya kawan-kawan? Coba mari kita lihat siklus ujianmu kali ini, energi karmikmu kali ini, ya. Energi yang biasanya suka menggoda siklus manusia kali ini kira-kira energinya seperti apa? Apakah di sini tetap menguat atau justru sudah melemah sehingga yang memudahkan kita untuk semakin melangkah ke depannya. Kalau bisa simak sampai akhir supaya tidak menimbulkan salah paham, dan semoga ini menjadi inspirasi. Kalau positif aminin, jangan mendendam, jangan mensyukurin orang atau mengeluh orang, tapi kalau di sini kok kayaknya lebih arahnya nggak baik ya, lebih negatif atau lebih kuat karmik, maka disinilah saatnya kamu untuk melakukan strategi kisi-kisi berikutnya, memperkuat doa supaya kamu siap dengan tantangan berikutnya. Jangan lupa meditasi cahaya untuk afirmasi dan menjaga dirimu sendiri, mempertebal iman dan menjaga keluargamu, usahamu, jati dirimu, imanmu dari segala macam hal yang ditimbulkan oleh energi negatif, baik dari ranah yang ilusi atau sikap manusia, ya. King of Wands di sini ada keluar 3 kartu untuk siklus karmiknya. Aku ngelihat di sini ada seseorang yang mulai terjerat dengan perbuatan dia sendiri yang saat ini sangat amat dia sesali, ya. Dan di sini aku melihat ada sebagian karmik yang akhirnya mulai mencoba untuk menenangkan suasana hati, meredakan emosi, pikiran, dan berpikir ulang, dan juga mulai kembali mengoreksi kesalahan. Bagus, berarti ini tandanya siklus atau ujian permasalahanmu akan selesai dan berakhir, ya kawan. Ini secara umum general reading, maksudnya apa? Ini di berbagai sektor permasalahan, silahkan Anda lihat energimu sendiri, ya, kira-kira apa yang cocok, dan doain aja yang positif, ya. Jadi di sini aku ngeliat sebelumnya karmik ini sesuatu hal yang nggak baik, toksik energinya ini, itu mencoba untuk melobi kamu dengan sifat-sifat manipulatifnya, ya, yang seolah-olah datang dengan baik-baik atau mungkin baik di depan menusuk dari belakang, cuma pada akhirnya kok dia kayak di sini menjadi sadar gitu ya, menjadi sadar, energinya pun melemah karena melihat kamu justru benar-benar malah bukannya semakin digoda, semakin sial, tapi semakin membaik. Bahkan kondisi perekonomian, kesehatan yang tadinya memburuk justru mulai seimbang dan stabil kembali. Karena apa? Karena kamu di sini yang sudah tahu dan terbiasa bagaimana cara kerja siklus ujian, ya. Jadi ketika kamu makin dihujat, kamu makin sabar, makin ikhlas. Ketika kamu makin direndahkan, kamu makin tahu bagaimana cara untuk kamu berjuang. Makin kamu keingat mantan atau digoda oleh mantan atau dipanas-panasi, kamu semakin jadi tahu dan bisa mengambil sisi positif bahwa bersyukur kamu bisa terlepas dari orang-orang yang hanya membelenggu jiwa. Semakin kamu disihir, semakin energi kamu diganggu gugat oleh situasi ilusi yang gak bagus. Di sini kamu semakin sadar bahwa kamu harus semakin menjaga kehormatan dengan terus berusaha untuk berkembang, ya, dan juga menyeimbangkan iman kamu kepada Tuhan. Sehingga di sini karmik-karmik atau hal-hal yang toksik yang ingin terus menghujani, menyerang kamu supaya kamu gagal dari sektor ABCD itu nggak bisa masuk, yang membuat energinya akhirnya lemah, ya. Di sini aku melihat energi pertobatan dari seseorang yang selama ini berusaha untuk menyerang keberuntungan kamu. Ada penyesalan dari seseorang, ya, ada penyesalan dari seseorang. Jadi energi positif kamu ini akhirnya menyebar kepada orang-orang yang sempat menyerang kamu, ya. Mungkin cara kamu bersikap, ya, ketika kamu tahu bahwa teman kamu itu toksik, kamu membalasnya bukan dengan ketus seperti yang diharapkan supaya berantem, tapi justru di sini kamu hanya bisa cuek, tetap mengumbar senyum, namun tetap berwaspada dan tetap mengambil kisi-kisi bagaimana supaya kamu aman di tempat pekerjaan atau di lingkungan. Yang akhirnya di sini membuat energi malaikat penjaga kamu bangkit
ya. Dan karena kamu ini sifatnya orangnya yang sudah mulai nggak maulah ada berantem, nggak mau ada balas dendam, lebih menyerahkan kepada Sang Pencipta. Bahkan aku lihat di sini di sela-sela doamu, kamu itu sangat mengharapkan orang-orang yang pernah nyakitin kamu atau mereka yang pernah nindas kamu ini supaya bertobat dan juga berdoa kepada Tuhan. Dan di sini kayak tersampaikan keinginan kamu itu, sehingga orang-orang yang energinya tadi suka menggoda kamu, menjahati kamu, di sini dia akhirnya sedikit demi sedikit sadar dan mulai menyesali sikap beserta perbuatan buruknya ke kamu. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini karmik berusaha untuk menutupi segala kejahatannya ke kamu dengan bertobat. Dan dia berharap di sini kamu benar-benar orang yang positif dan memaafkan segala kesalahannya. Sebenarnya aku ngeliat di sini awalnya kamu juga ragu ya, apakah dia benar-benar bisa bertobat, atau bisa dibilang apakah kamu bisa melewati situasi sulitmu ini diakibatkan oleh gelombang astral yang gak bagus, atau diakibatkan karena adanya efek sebab akibat dari perbuatan masa lalu gitu. Tapi ketika kamu mulai melihat sebuah harapan dengan tiba-tiba dihadirkannya kasih sayang Tuhan atau dukungan dari orang-orang terdekatmu, atau mungkin kalau kamu punya keinginan atau permasalahan kok mudah banget diselesaikan, pada akhirnya di sini kamu pun benar-benar mulai yakin bahwa saat ini kamu sudah waktunya untuk mencapai impian dan kesuksesan kamu. Dan ini juga pada akhirnya dibuktikan oleh orang-orang yang selama ini mencoba membuli atau membohongi kamu atau merendahkan, mulai segan sama kamu. Ya, termasuk segala urusan yang kamu anggap mungkin nggak ya, bisa nggak ya. Ternyata di sini sudah mulai terbuka peluang dan segala kemudahannya untuk kamu ya. Termasuk salah satunya apa? Di sini ketika kamu ingin bertemu dengan kehadiran seseorang, kamu mudah banget dapat aksesnya. Atau mungkin di sini ketika kamu biasanya menemui sebuah permasalahan yang sulit dan pelik, di sini kamu bisa menundukkan dan menguasai energimu sehingga tidak emosi. Sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti bisa untuk menguasai sisi trauma kamu terhadap cemoohan dan hujatan orang, yang dimana dulu masih kamu dicemooh sedikit kamu udah down banget, tapi kali ini justru kamu semakin kuat. Berarti ini tandanya apa? Berarti di sini ada siklus karma dan energi karmik yang saat ini mulai mengikat mereka supaya tidak terlalu mengganggu kamu. Dan kalau aku lihat di sini kamu sendiri sepertinya kayaknya sering terhubung dengan entitas atau leluhur dari dunia energi ya. Aku ngeliat di sini ada banyak banget pembelajaran kehidupan untuk kamu dari dunia energi ya. Mungkin di sini ketika kamu hening sendirian, tiba-tiba ngerasa diberikan ide oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta bahwa kalau bisa kamu begini begitu. Mungkin kamu, ya Tuhan kok aku punya masalah ini gimana ya, berhasil nggak ya? Kamu akan berhasil asalkan kamu begini begitu dan kamu melakukan semampu kamu ya. Walaupun di sini aku ngeliat di antara kalian masih banyak yang kadang agak lalai juga ketika melaksanakan tugas dan kewajiban kepada Sang Pencipta gitu. Tapi balik lagi, Sang Pencipta itu di sini nggak butuh kesempurnaan kamu, tapi usaha keyakinan kamu, keoptimisan kamu bahwa Sang Pencipta itu pasti akan mendampingi kamu. Dan di sini akhirnya berbuah manis ya. Dan pelan, perlahan tapi pasti segala siklus penderitaan atau ujian hidup atau sesuatu hal yang menghalangi perjalanan hidupmu atau karirmu selama ini, pelan sedikit demi sedikit akhirnya menjauh dari energi kamu. Karena apa? Karena kamu yang pada akhirnya bisa melewati fase-fase kesulitan kamu. Wow, congratulations. Dan dengan seiringnya berjalannya energi toksik atau energi karmik, baik dari orang yang berasal dari ilusi, ini menjauh, mulai terbukalah keberuntungan hidup kamu ya. Di sini aku melihat kamu mungkin ada beberapa dari kalian yang punya pasangan, married, menikah, atau mungkin menjalin hubungan serius dengan lawan jenis ini akan semakin mengalami keberagaman keindahan di percintaan kalian. Bahkan aku melihat di sini ada dari kamu yang akhirnya bisa memilih
kepada siapa nih hati kamu berlabuh untuk yang single ya, atau kalau untuk kamu yang sudah punya pasangan ya, pasangan atau relationship di dalam kehidupanmu, persahabatan, baik itu dengan suami, dengan itu bos, atau dengan teman kerabat, di sini kamu akan semakin romantis dan selaras ya. Dan di sini aku ngelihat dari kamu banyak yang mungkin merasa letih dan lelah, pada akhirnya menemukan jalan keluar terbaik ya. Jadi bisa menangkap jalan keluar atau intuisi yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta, apapun agama Anda. Dan aku ngelihat ada banyak di antara Anda di sini yang mungkin mengkhawatirkan sesuatu yang berhubungan dengan hal keuangan ya. Mungkin kamu butuh beberapa uang atau berhubungan dengan harta untuk bisa di kemajuan hidup kamu ya. Mungkin kamu ingin beli properti atau kamu untuk pengembangan usaha. Aku ngeliat di sini sebagian besar dari kamu ya, 80% lebih ke arah kamu akan berhasil dan mendapatkan kesejahteraan di bidang kesehatan dan keuangan. Apa hajat kamu, keinginan kamu yang sudah lama banget kamu cita-citakan dengan orang-orang terdekat kamu atau mereka yang mencintaimu dan kamu cinta, ini akan terrealisasi dan terlaksana, bisa jadi di minggu depan atau di bulan depan. Congratulations ya. Dan di sini aku ngelihat ada beberapa orang yang pernah menyakiti kamu, yang pernah berbuat nggak baik ke kamu, akan merasakan karma dari sebab akibat. Tapi ini khusus untuk orang-orang yang pernah merasa, yang pernah salah ke kamu, dan dia sudah tahu kalau itu salah, dan saat ini mulai diberikan kasih sayang Tuhan berupa rasa penyesalan dan kesalahan, tapi masih gengsi untuk mengakui apalagi minta maaf sama kamu. Ini akan sangat jauh banget dari berkah orang-orang ini ya. Terkecuali mungkin kalau di sini mereka kamu maafkan, atau setidaknya kalau mereka mungkin mau untuk kamu peringatkan, misalnya kamu pernah punya utang, kamu belum bayar, dan saat ini kamu udah mulai kaya, aku ngeliat kamu kemarin beli sepeda, kamu beli perhiasan, bayar dong hutang kamu yang 100.000 ke aku. Kalau mereka bertanggung jawab, maka mereka akan selamat dari siklus itu karmiknya ya, karena masuk ke energi 88 yaitu pertobatan. Tapi kalau mereka tetap mengingkari kamu, maka di sini aku lihat kamu akan diberikan ganjaran sebuah berkah dari Sang Pencipta melalui energi semesta yang akan mempermudah kehidupanmu, baik kehidupan A, B, C, D ya. Karena di sini ada karma baik dari pengingkaran orang-orang yang pernah kamu bantu tapi menusuk dari belakang ya. Dan di sini diupayakan kalau memang sesuatu hal atau seseorang itu emang udah nggak bisa diperingatkan, maka pasrahkan saja kepada Sang Pencipta. Karena aku ngeliat di sini ada beberapa energi karmik ya, yang di sini ada yang bisa bertobat, ada yang enggak. Jadi kalau yang nggak bisa bertobat di sini, kalau aku lihat dia akan sangat sulit untuk bisa mengganggu kamu kembali. Karena aku melihat ada energi Tuhan yang saat ini benar-benar melakukan pembersihan kepada orang-orang toksik dengan langkah awal, yaitu diberikan kesempatan untuk berubah dengan memberikan kisi-kisi ke nurani bahwa kamu salah, kamu dulu pernah gini. Jadi kayak diingatkan gitu loh guys oleh Tuhan Sang Pencipta tentang kesalahan-kesalahan si toksik atau energi karmik ini. Dan aku melihat ada beberapa yang akhirnya menyesali, bahkan berusaha untuk berdoa, tapi aku melihat emang ada beberapa yang menyesali dan berdoa supaya kamu maafkan dan dimaafkan Tuhan, ini nggak berani nemuin kamu karena ada yang mikirnya percuma, ada yang mikirnya udah terlalu jauh, atau mungkin takutnya kamu yang nggak mau lagi melihat wajah dia seperti itu. Nah ini akan sedikit mendapatkan kayak ada pintu jalan pengampunan. Tentu saja mungkin dia harus melewati juga pelajaran-pelajaran hidup melalui karma, tergantung seberapa besar mungkin ya pertobatan dia, dan mungkin seberapa besar dia bisa menjangkau energimu supaya kamu dengan sendirinya bisa memaafkan walaupun belum tentu bertemu ya. Namun aku lihat memang ada masih beberapa karmik yang di sini berusaha untuk mengingkari perjalanan hidupnya yang pernah ngorotin atau menghancurkan hidup kamu. Dengan cara apa? Dengan cara ya mungkin beralasan karena dia dulu memang pura-pura ya, dengan alasan karena dulu aku sakit makanya aku nggak bisa untuk kalau
bantu kamu, ya minta maaf waktu itu terpaksa aku ngusir kamu atau aku juga ke kamu ketika kamu tak tolong, karena aku itu waktu itu sendiri juga sedang sakit nih, aku juga sedang dihujat orang, sedang dihina, bla 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 bla. Maaf dulu, aku di tempat kerjaan terpaksa bermuka dua, habisnya bosnya kalau ke aku selalu gitu, padahal kan waktu itu kamu yang salah, tapi kenapa kamu, jadi banyak alasan ada yang masih seperti itu. Kenapa? Karena gengsi dan takut untuk kamu salahkan. Padahal nggak perlu kamu salahkan, mereka ada salah, mereka tahu dan ngerti itu. Tapi karena masih gengsi dan ada rasa ketakutan nanti kalau sampai mengaku salah, takutnya kamu tambah marah, maka mereka memilih diam. Bahkan ada beberapa ini kategori suami yang berusaha menyalahkan istri atau pasangan ketika mulai terungkit kesalahan kembali, yang padahal di situ dia tahu banget sebenarnya ini gue salah, tapi tolong dong istri jangan cerewet lagi, aku tahu kok kalau aku salah gitu. Nah di sini juga ada juga ya ranahnya yang istri ditegur oleh suami atau mungkin pacar ditegur oleh pasangannya, malah justru aku ini capek, oke aku sekarang salah mas, aku begini, tapi aku ini juga capek, makanya aku nggak bisa masakin kamu hari ini, aku nggak bisa ngelayan kamu untuk jangka waktu lama, karena kan aku juga sedang hamil, karena aku kan juga sedang banyak kerjaan, aku sendiri juga nggak bisa dong konsen ngurusin kamu, merhatiin kamu, kan aku juga ikut nyari duit. Kemudian saya bilang, iya dek, tapi kan kamu juga udah aku kasih uang, masa sih nggak cukup, dan kalaupun kerja masa sih nggak ada waktu untuk merhatiin aku. Jadi ada karmik yang berupa suami atau istri yang ego kepada pasangan masing-masing. Dan kalau bisa semoga itu bukan Anda ya. Karena kalau untuk ranahnya yang suami istri atau pacar serius yang untuk menikah kok sampai salah, nggak minta maaf, nggak mau berusaha berubah, tapi malah menutupi rasa salah dengan membela diri hanya karena supaya harga diri nggak jatuh, ini akan mendapatkan hujatan atau teguran dari semesta, yang sepahamku di sini akan terdapatnya sebuah kekacauan energi atau jiwa. Lah kekacauan energi atau jiwa ini nanti efeknya apa? Pengorotan. Jadi berapapun penghasilan yang diperoleh jadi ngerasa nggak cukup, jatuhnya kurang bersyukur. Yang akhirnya nanti akan sedikit diberi pelajaran, mungkin akan ada sakit-sakitan, atau pada akhirnya mudah berantem dengan kawan, atau mungkin mudah mendapatkan caci maki dari orang lain yang bahkan mungkin nggak dikenal kayak gitu. Jadi harus hati-hati ya. Dan pada akhirnya di sini aku ada kartu The Emperor ya untuk kamu, pesennya yang lihat ini, sementara jika kamu tercium bukan energi karmik ya, bukan energi toksik, tapi karena untuk kamu yang ngerasa korban dari toksik atau energi karmik ini, ada The Emperor yang artinya apa? Tambah satu kartu. Artinya di sini bahwa kamu berhasil menguasai permainan. Jadi apapun strategi kejahatan yang ingin diberikan ke kamu, entah itu lewat apapun, di sini kamu yang menguasai permainan, kamu yang menguasai laga. Kalau kamu yang menguasai permainan, kamu yang menguasai laga, kamu yang megang kunci. Artinya apa? Artinya di sini kamu akan terbebas dari segala belenggu sesuatu hal yang ingin mengacaukan hidup kamu. Jadi kamulah the winner, kamulah yang menguasai lapangan. Jadi manfaatkan energi ini dengan baik, bukan untuk fokus kepada balas dendam, bukan fokus untuk kemarahan, bukan fokus untuk melihat kemunduran atau peringatan energi apa bagi orang yang pernah jahatin kamu ya, tapi fokuslah kepada karir dan pekerjaan kamu, dan fokuslah bagaimana cara supaya kamu di sini benar-benar fokus, sehingga setiap kali mengambil keputusan atau langkah bukan berdasarkan emosi. Jadi aku bisa bilang energi karmik melemah. Congratulations, aku ngelihat beberapa di antara kamu di sini akan mendapatkan job atau kejutan ya dari sebuah perjalanan kehidupan ya. Mungkin di sini kamu yang selama ini ngerasa hidup kamu gak berarti, tiba-tiba kamu akan punya energi dan semangat kembali. Seperti itu ya. Jadi jauh dari kesialan mulai hilang sudah. Karena ini masa pembersihan ya spam aurora. Untuk kamu yang ngerasa selama ini mungkin kayak pikirannya mudah terkunci,
mudah bingung kalau dapat masalah atau gampang stres kalau dapat sebuah ujian atau cobaan, di sini tiba-tiba kamu akan jadi orang yang cemerlang, yang imajinatif, yang benar-benar sangat brilian. Tiba-tiba ide itu mudah keluar sehingga kamu jadi tahu kapan saatnya kamu beraksi, kapan saatnya kamu mengalah, kapan saatnya kamu harus mementingkan diri kamu, dan juga bisa dan tahu cara bagaimana menguasai ego seseorang supaya di sini bisa tunduk dan nurut sama kamu. Ya, dan aku lihat di sini ada beberapa di antara kamu yang mempunyai impian besar di kehidupan kamu, yang tadinya bahkan kamu sempat ingin putus asa, padahal kamu akan mendapatkannya. Wow, segera doakan dan amini ya. Dan aku ngeliat di sini energi drink tea, yaitu energi relax, di mana Anda akan memetik hasil dari perjalanan hidup Anda. Anda akan memetik hasil dari usaha yang Anda lakukan di bidang apapun yang berhubungan dengan kesehatan dan perjalanan keuangan. Ya. Aurora penasaran ya. Dan sekali lagi di sini aku ngeliat energi karma atau energi karmik yang pada akhirnya akan terbelenggu dengan diri dia sendiri, khusus untuk karmik yang masih angkuh dan sombong. Cuman kalau aku lihat kebanyakan 80% di sini energi karmik atau toksik, orang-orang yang pernah nyakitin kamu, manfaatin kamu, atau pernah meragukan kamu, di sini cenderung akan lebih bersabar dan mulai ingin bertobat. Bahkan aku lihat ada sebagian besar di perusahaan atau di tempat kerjaan di mana di situ mungkin ada lingkungan yang tadinya nyepelin kamu, ini mulai mempertimbangkan kamu kembali ya. Karena apa? Karena kamu adalah orang yang layak untuk mendapatkan perlakuan lebih baik. Kamu adalah orang yang layak untuk mendapatkan situasi yang lebih baik lagi. Karena itu tadi, kegigihan dan kekekahan kamu ketika kamu menginginkan sesuatu diimbangi dengan doa. So congratulations, penutupan kartunya Ace of Coins. Selamat, Anda akan mendapatkan awal baru, perjalanan baru di karir dan keuangan kamu dengan penuh semangat dan gairah. Karena apa? Karena kamu akan mendapatkan yang Anda cita-citakan. Seperti ini readingan kali ini. Wow, congratulations. Amin, semoga juga ini Aurora kecipratan ya. Dan jangan lupa untuk kamu yang sudah lama mengharapkan datangnya sebuah cinta, kalau misalnya ada seseorang yang nembak kamu atau suka sama kamu masih belum sesuai ekspektasi, jangan dihina. Ada baiknya bolehlah menawarkan sohiban dulu. Kalau dia nggak mau, Mbak, dianya maunya pacar mulu, dianya maunya menikah terus, ya kasih pengertian. Tapi kalau sekiranya dia jadi energinya toksik kayak orang yang obsesi banget, jauhi pelan-pelan. Kalau aku sudah punya suami, Mbak, ya pasti nggak boleh. Kalau aku punya istri, ya pasti nggak boleh. Tapi kalau aku belum punya suami, belum punya istri, tapi aku kan masih pacaran, bebas dong aku mencari cewek atau gebetan lain yang bisa untuk aku jadi perbandingan. Silahkan, tapi dengan catatan, apakah Anda mau juga diperlakukan yang sama oleh kekasih kamu? Ternyata kamu hanya untuk perbandingan. Oke, seperti itu. Kalau dalam urusan keuangan dan karir, di sini aku mendapatkan petunjuk penglihatan bahwa kalian, kita semua, amin ya. Sekali lagi semoga Aurora juga sekeluarga kalian akan dinaikkan derajat, pokoknya intinya di sini kemudahan finansial dan sebagainya. Kayak gitu. Amin ya, diusahakan terus. Oke, sekian dulu readingan energi yang tersampaikan kepada Aurora malam ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Amin, amin ya robbal alamin. Afirmasi energi positif. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhanku, terima kasih Allah yang agung, yang widiwasa, sang pencipta. Kami semua mohon undur diri. Aurora undur diri. Salam kenal untuk yang baru bergabung, and salam hangat dan sayang selalu untuk Anda yang sudah lama ada di channel ini. Semoga semuanya mendapat keindahan. Amin ya robbal alamin ya Rob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, salam damai selalu kawan-kawan. Bye-bye, dadah.